Setelah sebelumnya pimpinan Padepokan Brajamusti, Gatot Brajamusti, yang harus berurusan dengan para penegak hukum lantaran kasus narkoba, kini giliran pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yakni Taat Pribadi yang harus berurusan dengan petugas. Taat Pribadi ditangkap karena diduga sebagai otak dari pembunuhan terhadap dua mantan muridnya, Abdul Ghani dan Ismail. Berangkat dari penangkapan Taat Pribadi ini, kini bermunculan sejumlah kabar yang menyebutkan bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi ternyata sebelumnya juga banyak dilaporkan oleh para mantan anggota Padepokan karena diduga melakukan penipuan dengan iming-iming mampu melakukan penggandaan uang secara gaib. Para korban mengaku telah menyetorkan uang ke Taat Pribadi dengan harapan jumlahnya akan berlipat. Namun kenyataannya, mereka hanya diberi janji tanpa adanya pembuktian. Kini ada dugaan, kasus kematian Abdul Ghani dan Ismail ada kaitannya dengan aktivitas penipuan bermotif penggandaan uang tersebut. Yang menakjubkan, Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini disebut-sebut memiliki anggota yang jumlahnya telah mencapai 23.000 orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Belum banyak informasi yang mengungkapkan aktivitas yang dilakukan di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini. Namun, berdasarkan sejumlah rekaman video yang diunggah di laman media sosial YouTube, pimpinan Padepokan ini, yakni Kanjeng Dimas Taat Pribadi, terlihat mampu mendatangkan uang kertas secara gaib dalam jumlah besar. Ia menghambur-hamburkan uang kertas di lantai rumahnya setelah dikeluarkan dari balik punggung badannya hanya dalam waktu sekejap. Meskipun belum terbukti apakah kemampuan ini nyata atau hanya sekedar intrik sulap, diduga karena diyakini memiliki kemampuan yang tak wajar dan irasional seperti inilah, sosok Taat Pribadi lantas banyak dikagumi oleh masyarakat awam. Betapa tidak, ia mampu mendatangkan uang dalam jumlah besar secara instan, yang umumnya hanya bisa diperoleh melalui kerja keras dalam waktu lama oleh orang biasa. Yang tentu cukup menggelitik, bahkan sosok cendekiawan seperti Marwah Daud Ibrahim belakangan mengaku sebagai ketua Yayasan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Meski kini telah banyak dirundung sejumlah laporan soal penipuan dan pelanggaran lainnya, Marwah menyatakan bahwa kemampuan Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini bukan intrik sulap, namun fakta yang merupakan karunia dari Tuhan. Bahkan Marwah menantang sejumlah pihak yang meragukannya untuk menyaksikan sendiri kemampuan sang guru. Marwah juga menyatakan tidak ada yang menyimpang dari apa yang diajarkan dan dijalaninya di Padepokan, baik secara hukum maupun agama. Sebenarnya ini fenomena apa? Mengapa masih banyak orang-orang di negeri ini yang terpincut dengan ajaran dan keyakinan yang tak rasional seperti ini? Bukankah selama ini kita dididik untuk bekerja keras jika ingin mendapatkan sesuatu yang halal dan berkah? Lantas, apakah hal ini juga merupakan indikasi adanya kegagalan sistem pendidikan kita dalam mendewasakan masyarakat? Entahlah, tentu kita berharap agar kebenaran segera terungkap dan kebohongan segera sirna, seiring dengan semakin dewasanya masyarakat dalam menyikapi realita dan fenomena yang ada. Pemirsa, dialog kita pagi ini akan mencoba membahas soal Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan fenomena paham irasional yang kini berkembang di tanah air. Masalah Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang diklaim memiliki anggota 23.000 orang ini kini menjadi perhatian publik setelah polisi merangkap pemimpin Padepokan sebagai tersangka kasus pembunuhan dua orang mantan muridnya. Untuk mengupas fenomena sosial apa di balik masalah ini, kini telah hadir di studio sosiolog dari Universitas Indonesia, Bapak Jeff Waro. Apa kabar Pak Waro? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kenapa masyarakat cenderung mengikuti organisasi yang kemudian memiliki paham irasional? Apakah memang masyarakatnya yang labil atau dilihat dari metode penyebarannya yang kemudian dinilai efektif? Ya, masyarakat Indonesia kan masih sangat beraneka ragam ya. Kalau boleh saya pakai umpamanya seorang antropolog yang namanya Clifford Geertz. Itu dia membagi dalam 3 kelompok yang besar. Disebutkan priai, baru santri, abangan. Itu hierarkinya seperti itu. Yeah. Dulu antara priai, santri, abangan itu tidak bertemu. Ya kan? Abangan itu hidup di alam yang berkaitan, kalau saya pakai lagi pendekatan dari Auguste Comte, mereka lebih pada masalah yang berkaitan dengan
mistis, cenderung ya kan, karena ritual-ritual mereka banyak berkaitan dengan umpamanya seperti animisme dan dinamisme, masih tinggal pada alam itu. Ya. Sedangkan kalau yang santri itu benar-benar mendalami masalah agama, tetapi itu pun juga masih bisa kita persoalkan seberapa jauh dia berada di situ. Baru yang apa namanya, yang priai itu juga dia sebenarnya ya boleh katakan awalnya bebas berpikir ya kan. Nah ketiga kutub ini dia sudah bertemu ya kan. Nah kalau kita ambil penjelasan dari Auguste Comte ya kan, dengan hubungan dengan teori dari Clifford Geertz yang ada di ini, masyarakat kita yang sebagian besar masih hidup di alam yang ya katakanlah fetishism, dan fetishism itu percaya pada hal-hal yang gaib, yang tidak rasional. Kemudian yang kedua percaya pada orang-orang yang sakti, yang memiliki katanya mempunyai kemampuan seperti itu, makanya namanya politisme ya kan. Nah, sedangkan sebagian kita sudah mengarah ke monoteis. Tapi monoteis itu percaya pada satu Tuhan, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh katakanlah tokoh dari beberapa organisasi pahami rasional ini kemudian untuk bisa masuk menyebarkan ajarannya gitu ya. Kalau seandainya ini bukan ada sedikit hubungan dengan religius, tidak ada masalah, karena kasus penipuan-penipuan yang irasional kan banyak terjadi di kita ya kan. Sudah bisa kita lihat banyak rekor yang ada di itu. Pertanyaannya adalah ketika memang kasus-kasus kriminal yang kemudian juga menghinggapi lah ya organisasi-organisasi dengan paham irasional ini sudah cukup sering terjadi, dan kemudian masyarakat sepertinya tahu tidak akan hal belajar, itu. Ya kan? Karena seperti tidak pernah belajar. Kenapa tidak seperti pernah belajar? ini, Pak? Kedua, informasi yang ada ke mereka mungkin barangkali hanya di perkotaan, sedangkan sebagian besar tidak melihat tersentuh hanya dari orang ke orang mengatakan ini orang sakti bisa orang melihat apalagi dia memakai atribut-atribut yang berkaitan dengan religius dan budaya. Baik. Ya kan? Selain masyarakat yang kemudian masih percaya kepada hal-hal mistis dan juga klinik, apakah ini juga sebagai bentuk keputusasaan lah ya masyarakat untuk bisa bekerja keras setiap hari jika memang ingin mendapatkan hasil yang banyak gitu, melihat cara yang instan langsung saja memilih hal tersebut gitu. Kalau itu saya pakai pendekatan yang dijelaskan oleh Prof. Kunchara Ningrat, seorang antropolog. Ada kecenderungan di masyarakat kita ingin ambil jalan bypass, ya kan, tanpa mempertimbangkan yang ada ini, kemudian untuk mencari katakanlah financial free dengan cara yang tidak rasional, tapi mereka kayak dengan melihat apa yang ada ini, ini kayaknya seperti bisa diterima. Kenapa? Karena ada ya tadi yang masih tinggal di alam fetishism dan politeis ini percaya bahwa ada satu kekuatan gaib yang mungkin bisa, padahal dia tidak tahu apakah ini trik atau apapun juga ya kan, karena janji itu yang dibuat. Karena bisa aja kalau mau diteliti secara gampang tanya ya apakah padepokan ini punya rekening bank dan sebagainya, atau dalam arti kata yang lain ada nggak bisnis beyond itu yang bisa dia menggandakan uang yang banyak ya kan. Dasar masyarakat yang kemudian masih percaya terhadap mistis ini yang kemudian dimanfaatkan oleh tokoh padepokan ini untuk menyebarkan ajarannya seperti itu dengan mendompleng pada padepokan yang sebenarnya ya katakanlah dia yang melakukan perilaku menyimpang tidak sesuai dengan inti dari apa yang dijalankan oleh padepokan ini. Yang menarik dari organisasi Dimas Kanjeng ini anggotanya ribuan, puluhan ribu malah. Ya, dan tersebar di Makassar sampai Jawa Barat ada. Itu berarti kan mereka punya semacam agensi dari orang ke orang, karena di dalam masyarakat itu ada satu perubahan yang menarik ya kan, pergeseran dari kelas bawah ke atas. Mereka juga pelan-pelan menjadi orang yang punya banyak duit. Sekarang Anda bisa lihat orang kecil itu bisa punya uang besar banyak ya kan, yang mungkin barangkali ya ini yang berkaitan dengan teks amnesti, mungkin barangkali mereka harus mesti melaporkan apa yang mereka dapatkan ya kan. Tanyakan aja lah orang yang di sektor informal, uang udah kelebihan, baru didukung dengan kesadaran dia untuk mendidik memberikan anak itu pendidikan yang beragama ya kan. Pesantren atau padepokan ini yang membawa misi juga sedikit pesantren ya mulai marah, ini kan kelihatannya ada yang pingin mau begitu ya, kenapa tidak kita mengeksploitasi
eksploitasi. Ya, masyarakat kebanyakan tentu saja akhirnya memilih satu jalan pintas untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang instan khususnya lah ya. yang bawah menengah Betul, bawah. yang menengah ke bawah ini juga mungkin terkait dengan tingkat pendidikannya, tingkat pengetahuan, akses tingkat terhadap pengetahuan, informasi dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana dengan masyarakat menengah ke atas yang kemudian juga ini ada menjadi anggota, bahkan menjadi ketua yayasan yang kemudian aktif di ICMI. Ya, Anda melihat ini seperti apa, itu Pak yang Waro? jadi persoalan yang saya lihat kok memiliki satu organisasi yang kata organisasi kan ini rasional. Kalau dia menjadi yayasan kan dia harusnya udah rasional, tetapi masih melakukan praktek-praktek irasional. Berarti di sana itu ada standar ganda. Satu sisi itu dia bermain di rasional, tapi di lain sisi mungkin barangkali katakanlah seorang taat ini adalah pelaksana tanpa sepengetahuan dari katakanlah stakeholder ataupun dari yayasan melakukan praktek-praktek yang Pak Rao, jika ada kemudian kelompok masyarakat menengah ke atas dengan tingkat pendidikan yang ya tidak diragukan lagi lah ya, apakah ini justru malah membuat lebih mengkhawatirkan? Karena kemudian masyarakat melihat, ya saya melihat dia sebagai orang yang berpendidikan, kemudian percaya, ya saya juga nggak punya alasan untuk nggak percaya gitu. Saya akan ikut orang tersebut. ya. Ini malah tambah mengkhawatirkan ya Pak Waro? Ya, itu yang jadi persoalan. Kenapa? Kan mungkin barangkali yang dilihat adalah pimpinan padepokan ini dari sisi yang boleh dikatakan sebut sebagai penasehat spiritual dan penasehat religius, atau sebutkanlah orang sakti ya kan, yang memungkinkan bisa menipu orang lain. Ya kan? Dari segi pengikutnya sendiri yang kemudian tingkat pendidikannya tinggi kemudian diikuti oleh orang lain? Ya, itu ada masyarakat cenderung melakukan peniruan dan referensi. Jarang masyarakat kita menilai kemudian menghitung. Sudah ada yang mulai menghitung. Umpamanya sekarang banyak motivator yang mengarah ada hitung. Tapi sebagian masyarakat itu hanya mengatakan, wah ini logis bisa kita kemungkinan barangkali dalam komunikasi ya kan mengatakan saya bisa gandakan. Jangan dia gandakan dalam arti kata membungkakan. Ya kan? Kemudian supaya karena kalau dilihat masing-masing itu harus mesti memberikan mahar. Jumlah yang ada itu cukup banyak ya kan. Betul. Banyak yang kemudian hartanya betul-betul habis hanya untuk membayar mahar. Karena membayar mahar uang tadi. berlindung bahwa anaknya mau masuk di dalam satu pendidikan agama yang bisa dijamin bahwa anak itu menjadi yang memahami tentang agamanya ya kan. Jadi sebenarnya ini mengeksploitasi agama untuk kepentingan yang sebenarnya era sekarang, tapi tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga seperti itu. Kalau baik, Pak Rao, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan. Usai jeda kami akan segera kembali.